mengambilkan celana dalam. Saya percaya mereka belajar dari mana? Dari orang tuanya. Ada amin saudara. Sesuatu yang baik yang saya sampaikan ini. Ya. Tapi bagaimana kalau sesuatu yang tidak baik? Ada seorang anak, ya, satu saat pulang sekolah, dia membawa suatu kertas. Dia katakan tunjukkan kepada maminya. Ya, tulis itu dikatakan bahwa anaknya, ya, mengalami seperti di time out oleh gurunya dan lain sebagainya karena dia mengambil pensil daripada temannya. Ibu ini mengatakan, malu-maluin saja kamu. Bukankah mama sudah ambilin dari tempat kerja? Ya, jangan heran kalau anak kita ini ngambil pensil temennya gitu ya. Kenapa? Kalau maminya ngambil pensil dari tempat kerja. Ya. Nah, anak ini sering apa yang dia lakukan, ya, mereka itu tiru. Yang kedua, mendidik dengan petunjuk. Ya. Kita harus memberikan training children with instruction. Ya. Mendidik dengan petunjuk, memberi petunjuk. Bagaimana kita melatih, memberi arahan sampai mereka ini mengerti, memberitahukan bagaimana caranya. Ya. Bagaimana caranya? Kita tidak hanya memberikan example, ya, dia ngikutin, tetapi kita memberitahukan bagaimana caranya. Ada seseorang ayah yang baik sekali saya pernah memperhatikan. Bagaimana memberikan hadiah kepada anaknya. Sesuatu perlengkapan tentang keterampilan. Bagaimana anak ini diajar untuk, ya, mungkin ngencengin baut itu gimana dan lain sebagainya. Ada itu barang-barang dari plastik. Saya percaya hal-hal yang demikian perlu untuk kita ajarkan. Ajar anak kita dengan memberikan petunjuk. Ya, karena anak itu, ya, kalau kita tidak memberikan suatu petunjuk, anak ini nggak ngerti. Ya, maka dari itu minggu yang lalu katakan ribut sama engkongnya, ya kan? Engkongnya mau melakukan sesuatu, ya, anak ini mau melakukan sesuatu, engkongnya bilang salah, ya. Maksud saya Samuel, oke? Ya, Samuel ganti marah dia. Karena apa? Dia mau apa yang dia lakukan. Nah, anak bercenderung di dalam melakukan sesuatu yang salah. Kita sebagai orang tua, kita harus membimbing mereka kepada sesuatu yang benar. Kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya, dikatakan bahwa hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, untuk ayah itu mendidik, ibu untuk mengajar, ya. Mengajar dengan apa? Dengan petunjuk, dengan memberitahukan, ya. Kalau yang tadi yang pertama memberikan teladan, tapi, ya, dengan mendidik, dengan mengajar. Amsal 13 ayat 1 katakan anak yang bijak mendengar didikan ayahnya. Orang yang bodoh, Amsal 15 ayat yang ke-5, orang yang bodoh menolak akan didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Ya. Anak perlu untuk diberi suatu diskusi. Ya, hari ini saya sengaja untuk sedikit seperti pengajaran karena kapan lagi? Ya, kapan lagi? Karena saya ingin menyambung akan Unshakable Family tentang hal children. Ya, kita perlu untuk sesuatu diskusi dengan anak-anak kita. Anak-anak itu senang kalau diajak, ya, ngobrol, tapi dengan level mereka. Jangan kita ngobrolnya, ya, hal yang gede-gede, gitu ya, karena mereka belum mengerti. Kita ngobrol dengan mereka, dengan pengertian mereka, mengajak diskusi, ajak suatu quality time, ya, quality time. Bagaimana kita bisa mengerti akan hati daripada anak, ya. Saya sudah saksikan satu saat itu Kevin baru berumur 6-7 tahun, ya, dalam perjalanan saya ke Austin, karena saat itu kita sering keliling Houston, maksudnya dari Houston ke Austin, ke Dallas dan lain sebagainya. Seringkali Kevin saya bawa di dalam pelayanan. Satu saat,
Karena saya melakukan suatu diskusi quality time dengan dia karena tidak ada apa-apa lagi. Selain saya mengajar untuk ABCD, ya, melihat sign-sign di jalanan. Tapi saya juga berdiskusi dengan dia. Saya bertanya dengan dia, Kevin, kalau udah besar nanti mau jadi seperti papa? Dia katakan no. Yang saya maksudkan di sini, saya kalau tidak spend time dengan anak saya nggak mengerti hati dia. Ada amin, saudara? Ternyata dia melihat bahwa saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, saat itu saya masih kerja di sekuler, dengan pelayanan yang begitu banyak, Houston, Austin, dan Dallas, ya, dan ditambah dengan ya, apa yang kegiatan rumah tangga yang kita lakukan. Anak ternyata melihat akan hal ini. Kalau kita tidak spend time dengan anak kita tidak berdiskusi, tidak bertanya jawab, kita tidak tahu akan hati mereka. Mungkin ya kalau saya tidak mengadakan waktu yang demikian, puji Tuhan, Tuhan izinkan ada saat untuk saya bisa berbicara dengan dia. Mungkin kalau saya biarkan, dia akan bitter dengan papahnya, dia akan bitter dengan gereja, dia akan bitter dengan Tuhan. Ada amin. Karena mungkin dia merasa bahwa hidupku diabaikan. Nah, hal ini biarlah penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ceritakan pengalaman-pengalaman. Di dalam kita memberikan petunjuk, ceritakan pengalaman-pengalaman kita. Sesuatu yang masa lalu kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana kita ya bisa mengalami sesuatu kesuksesan dalam hidup. Anak ini ingin belajar dari pengalaman kita. Juga tentunya ceritakan pengalaman-pengalaman akan orang lain. Ya. Yang ketiga selanjutnya, selain mendidik dengan teladan, mendidik dengan petunjuk, yang ketiga yaitu mendidik, training children by discipline. Ya. Seringkali hal ini menjadi sesuatu ketakutan bagi kita. Bahkan banyak orang doesn't believe di dalam hal disiplin. Tapi saya ingin untuk kita bersama-sama, ya, firman Tuhan sendiri, cara Allah sendiri juga mengajarkan di dalam kitab Amsal, ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga, supaya kita melakukan sesuatu yang benar di dalam kita mendisiplin akan anak-anak kita. Kita melakukan akan cara daripada Allah sendiri. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan, ya, ataupun chastening, ya, chastening, yaitu pendisiplinan atau pemurnian dari Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang anak yang disayangi. Ya, di mana dikatakan juga di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13, Amsal 13 ayat yang ke-24, katakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Bahkan firman Tuhan, ya, he who spared the rod, hate his children. Jadi kalau saudara justru tidak menggunakan tongkat untuk mendisiplin akan anak saudara, maka dari itu justru firman Tuhan katakan, saudara membenci akan anak saudara.